Sejumlah klub top merasakan dampak buruk setelah melepas pemain terbaiknya di jendela transfer musim panas kemarin. Salah satu di antaranya bahkan belum meraih satupun kemenangan. Cetak Gol coba merangkum klub-klub tersebut sebagai berikut. Barcelona. Untuk mengawali ulasan ini ada klub raksasa La Liga yakni Barcelona. Salah satu klub tersukses di daratan Spanyol ini kini mengalami nasib yang memprihatinkan. Semuanya berawal dari kondisi keuangan klub yang semakin memburuk. Hal ini memaksa Blaugrana untuk melepas pemain mega bintangnya yakni Lionel Messi. Pemenang penghargaan Ballon d'Or 6 kali ini dilepas ke klub kaya raya asal Prancis yakni Paris Saint-Germain. Keputusan Barcelona dalam melepas Messi pun mengundang reaksi yang negatif. Bagaimana enggak, Messi merupakan didikan Barcelona yang sudah ditempa sejak dia kecil. Messi sendiri sudah menyumbangkan berbagai trofi bergengsi di etalase kaca di Camp Nou. Sayangnya prestasi gemilang tersebut nggak menjamin posisi Messi di Blaugrana bisa abadi. Selain melepas Messi, Barcelona juga memulangkan Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Yang membuat netizen semakin bingung, Barcelona justru merekrut Luuk de Jong dari Sevilla. Striker yang digadang-gadang lebih baik dari Neymar ini nyatanya belum berkontribusi banyak. Keadaan Barcelona semakin memburuk setelah badai cedera yang menimpanya. Mereka harus bertanding tanpa Ansu Fati, Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Jordi Alba, sampai Martin Braithwaite. Kehabisan stok penyerang bahkan membuat Ronald Koeman memainkan Gerard Piqué sebagai striker dadakan. Terlepas dari itu, kini Barcelona baru memenangkan 2 pertandingan saja. Blaugrana juga masih berjuang di peringkat 7 klasemen dengan koleksi 9 poin. Torehan mereka jauh tertinggal dari sang rival abadi mereka, Real Madrid, di puncak klasemen. Seandainya Barcelona menang di pertandingan tunda, itu pun tidak mampu mengalahkan skor poin dari Real Madrid. Juventus. Berikutnya ada klub tersukses di Italia yakni Juventus. Klub berjuluk Bianconeri ini bernasib mengenaskan setelah ditinggal sang bintangnya Cristiano Ronaldo. Sebelumnya, Ronaldo memutuskan untuk hengkang dari Juventus karena mendulang berbagai hasil yang buruk. Pada musim terakhirnya, Bianconeri bahkan gagal memenangkan 1 trofi pun. Awalnya, kepergian Ronaldo dianggap membawa dampak positif untuk Juventus. Sayang, kenyataannya Juventus justru menuai hasil yang lebih buruk lagi. Dari 4 pertandingan awal Serie A di musim ini, Juventus gagal meraih satupun kemenangan. Pada laga perdananya, mereka ditahan imbang oleh Udinese dengan skor 2-2. Bianconeri bahkan menuai hasil yang buruk pada laga ketiga dan keempatnya. Saat itu, mereka dikalahkan oleh Empoli serta Napoli. Sementara di laga keempat, mereka meraih hasil seri atas AC Milan. Hasil tersebut membuat Juventus terdampar di peringkat 18 atau baris pertama zona degradasi. Saat itu mereka tertinggal 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen. Pada akhirnya Juventus meraih kemenangan pertamanya pada pekan kelima melawan Spezia. Kemenangan ini juga sedikit memperbaiki kedudukan Juventus dan kini menduduki peringkat 13 klasemen. Namun posisi tersebut begitu berbeda dengan apa yang dialami Ronaldo bersama Manchester United. Baru menjalani 2 laga bersama skuad The Red Devils, Ronaldo sudah melesakkan 3 gol. RB Leipzig. Selanjutnya ada klub asal Bundesliga yakni RB Leipzig. Klub yang berjuluk di Rattenballen ini merupakan salah satu klub terkuat di Jerman. Akan tetapi mereka sedikit terpuruk di awal musim ini. Semua berawal dari perginya 3 pilar dari RB Leipzig pada jendela transfer musim panas yang lalu. 3 pilar tersebut adalah Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, dan Ibrahima Konate. Konate sepakat memperkuat Liverpool dengan mahar transfer sebesar 40 juta euro. Konate sendiri merupakan satu-satunya pemain yang dibeli The Reds di musim panas ini. Sementara Sabitzer dan Upamecano ditransfer ke klub rival terkuat mereka yakni Bayern Munchen. Sabitzer sendiri adalah pemain penting di kubu Banteng Merah. Selain jadi gelandang yang serba bisa, pemain asal Austria ini juga menjabat sebagai kapten timnya. Pentingnya peran Sabitzer juga terlihat di mana dia selalu menjadi andalan pelatih. Kini setelah pindah ke Bayern Munchen, Sabitzer harus rela turun kasta. Selain mengikhlaskan status sebagai kapten tim, Sabitzer juga harus terima didudukan di bangku cadangan.
Gak cuma dua pemain tersebut, Bayern Munchen juga membajak sang pelatihnya, yakni Julian Nagelsmann. Nagelsmann sendiri datang menggantikan Hansi Flick yang kini pergi melatih timnas Jerman. Hal tersebut diperparah dengan rekrutan anyar RB Leipzig seperti Andre Silva, Josko Gvardiol, Ilaix Moriba, Mohamed Simakan sampai Benjamin Henrichs. Pasalnya, 5 pemain baru tersebut belum tampil secara konsisten. Hasilnya, RB Leipzig harus menjalani awal musim dengan sangat buruk. Dari 5 laga yang sudah dimainkan, mereka sudah menelan 3 kekalahan. Mereka bahkan dibantai Bayern Munchen di kandangnya sendiri dengan skor telak 1-4. Padahal di musim lalu RB Leipzig bisa menahan imbang skuad di Rotten dengan skor 3-sama. Hal ini tentu jauh berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Saat itu RB Leipzig memulai kompetisi di peringkat 4 klasemen dan gak pernah keluar dari peringkat 4 besar. Selain itu, mereka juga berhasil melaju ke partai final di FB Pokal. Sayang, mereka harus menyerah atas Borussia Dortmund dengan skor yang cukup telak, yakni 1-4. Norwich City. Terakhir, untuk menutup ulasan ini ada klub legendaris asal Inggris yakni Norwich City. Klub yang berjuluk Canaries ini sudah berdiri sejak tahun 1902 yang lalu. Walaupun jadi klub yang bersejarah, Norwich City masih jauh dari kata hebat. Sejak pertama kali dibentuk, skuad Canaries belum pernah menjuarai trofi divisi utama. Dalam catatannya, Norwich City cuma meraih 5 trofi di divisi 2. Terbaru, mereka memenangkannya pada musim kemarin. Pada musim itu, Norwich City memuncaki klasemen dengan perolehan 97 poin. Dari 46 pertandingan yang sudah dimainkan, The Canaries mengoleksi 29 kali menang, 10 kali seri, dan 7 kali kalah. Kemenangan ini membuat skuad Canaries promosi ke Premier League. Gak sendirian, Norwich City ditemani oleh Watford dan juga Brentford. Akan tetapi, di antara ketiganya, Norwich City seakan jadi yang paling sial. Dari 5 laga yang sudah mereka mainkan, Norwich City mencatatkan 5 kekalahan. Dalam 5 laga tersebut, Norwich City cuma berhasil mencetak 2 gol. Sementara itu, mereka sudah bobol sampai 14 kali. Pertandingan terburuk dari Norwich City terjadi pada laga pekan kedua Premier League. Saat itu, mereka dibantai oleh Manchester City dengan skor telak 0-5. Mirisnya, gol pembuka dari Manchester City justru dilesakan oleh gol bunuh diri dari Tim Krul. Sementara 4 gol lainnya dicetak oleh Jack Grealish, Aymeric Laporte, Raheem Sterling, dan Riyad Mahrez. Penampilan buruk Norwich City di awal musim ini disebabkan oleh perginya Emiliano Buendia. Pemain asal Argentina ini sudah tampil apik di lini depan skuad Canaries. Dari 39 pertandingan yang dimainkan pada musim lalu, Buendia sudah mencetak 15 gol serta 17 assist. Sayangnya, Norwich City memutuskan untuk melepas Buendia ke Aston Villa. Skuad Canaries melepasnya dengan harga 38 juta euro atau sekitar 634 miliar rupiah. Itulah sejumlah klub yang mengalami kesulitan setelah melepas pemain bintangnya. Bagaimana menurutmu? Apakah mereka berhasil bebas dari keterpurukannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.